Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiyuyin Channel. Seperti biasa kita akan membahas cerita kesayangan kita, Bai Xiaochun, dimana sekarang telah memasuki season yang kelima atau season yang terakhir. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Syukurlah, kedua surga tampaknya belum mencapai titik kehilangan kendali penuh. Setelah dampak katarsis awal, keduanya mundur. Namun, penduduk ibu kota masih dicekam teror. Semua orang tahu bahwa jika Bai Xiaochun dan Aget Spirit benar-benar meledak dan tidak mengendalikan diri dengan sempurna, maka itu dapat menyebabkan malapetaka yang dahsyat. Tentu saja, Saint Emperor juga diberitahu tentang ketegangan antara keduanya, dan Saint Emperor City secara keseluruhan terguncang oleh berita itu. Ada aturan yang melarang Celestial bertarung satu sama lain, terutama di wilayah mereka sendiri. Tetapi aturan tidak bisa mengatur kontrol diri, dan konsekuensi dari pelanggaran aturan semacam itu bisa sangat besar. Itu sekitar waktu ini bahwa permintaan resmi datang ke Saint Kaisar dari Bai Xiaochun dan roh umur surgawi. Kemudian, mungkin karena persuasifan dari permintaan roh berumur surgawi, atau mungkin metode rahasia lain yang dia gunakan, Saint Emperor mengeluarkan dekret. Raja Heavenspan dengan ini ditunjuk sebagai Raja Utara dalam wilayah kekekalan kedua. Sebagai penguasa abadi kerajaan, dia akan mengembalikan kejayaan 5 prefektur utara. Semua orang di dinasti Saint Emperor terpana oleh perkembangan mendadak ini, bukan karena itu promosi luar biasa untuk Bai Xiaochun, melainkan karena tidak satu pun dari 5 prefektur utara dalam domain abadi kedua dikendalikan oleh dinasti Saint Emperor. Bai Xiaochun akan menjadi Raja Utara, tetapi dia tidak akan memiliki wilayah untuk memerintah. Dan itu bahkan tidak menyebutkan bahwa misinya adalah untuk mengembalikan kejayaan utara. Beberapa orang bingung, tetapi sebagian besar menggelengkan kepala pada kesadaran bahwa karena Bai Xiaochun tidak disukai di dinasti Saint Emperor, ia pada dasarnya diusir darinya. Itu adalah konsensus umum ketika kata menyebar melalui domain abadi kedua. Namun, Raja Hantu Raksasa dan Grand Heaven Master bereaksi berbeda. Mereka sangat bersemangat. Waktunya akhirnya tiba. Sama bersemangatnya adalah Bai Xiaochun. Meskipun tidak ada yang menyadarinya, penunjukan baru ini sangat penting. Tidak hanya itu membuatnya keluar dari ibu kota domain abadi kedua, tetapi juga memberinya sedikit kebebasan nyata. Semuanya berjalan sesuai rencana Grand Heaven Master. Daripada membuang-buang waktu untuk mengunci tanduk dengan roh umur surgawi, akan lebih baik untuk memulai di jalan baru di utara, di mana tidak ada yang akan melihat dari balik bahunya. Disitulah dia akan membangun fondasinya yang kuat. Itu rencana yang bagus. Itulah sebabnya, ketika roh berumur surgawi datang untuk kunjungannya dan bertanya pada Bai Xiaochun apa yang diinginkannya, jawabannya sederhana saja. Saya ingin utara. Itu tidak ada kulit dari punggung roh berumur surgawi. Dia bisa menyingkirkan Bai Xiaochun, dan mengakhiri konflik yang melelahkan di antara mereka berdua. Mereka berdua telah menunjukkan sikap saling membenci untuk mencapai tujuan bersama mereka. Selanjutnya, roh berumur surgawi telah bekerja sangat keras untuk memastikan bahwa permintaannya dikabulkan segera. Bagaimanapun, ada banyak orang pintar di kekaisaran yang bisa melihat melalui rencana Bai Xiaochun, termasuk Saint Emperor. Faktanya, satu-satunya alasan Saint Emperor menyetujui permintaan itu begitu cepat adalah karena semua tekanan dari kelompok-kelompok roh berumur surgawi meminta bantuan dari roh umur surgawi ini bukan orang jahat, pikir Bai Xiaochun. Pasti tidak mudah untuk mendapatkan permintaan itu disetujui begitu cepat. Dia menghela nafas. Tidak hanya tinggal di ibu kota akan membuat sulit untuk melaksanakan rencananya, itu akan menjadi sedikit kehilangan muka. Karena itu, 2 hari setelah mendapatkan dekret Dharmik dari Saint Emperor, ia pergi. Dia tidak membawa siapapun bersamanya, juga tidak mengucapkan selamat tinggal kepada siapapun. Saat fajar, ia berubah menjadi seberkas cahaya cemerlang yang melesat ke kejauhan. Tujuannya, utara. Pasukan pembudidaya sudah mulai berkumpul di prefektur Plumflower, beberapa dari mereka dari prefektur itu sendiri, dan yang lain dari prefektur Godshifter terdekat. Ini adalah pasukan yang Raja Hantu Raksasa dan Grand Heaven Master telah mulai berkumpul untuk mempersiapkan kedatangan Bai Xiaochun. Itu juga bagian dari rencana untuk menyelesaikan perbedaannya dengan roh berumur surgawi. Karena perintah roh umur surgawi, dimungkinkan bagi Grand Heaven Master dan Raja Hantu Raksasa untuk secara terbuka mengumpulkan pasukan, dan tidak khawatir melakukannya secara diam-diam, seperti rencana semula. Tentara sudah 50.000 pembudidaya kuat. Meskipun Raja Hantu Raksasa dan Grand Heaven Master adalah 2 dewa, mereka memiliki beberapa dewa di bawah komando mereka. Ada juga beberapa pembudidaya dari alam Heavenspan. Meskipun sulit bagi mereka untuk mencari suaka dengan Giant Ghost King dan Grand Heaven Master, beberapa mampu, dan mereka diperlakukan sebagai permata berharga. Pasukan yang berkumpul tidak harus menunggu lama.
Bai Xiaochun segera muncul dalam embusan angin, dan ketika dia melayang di udara, basis kultivasi langitnya beriak, semua pembudidaya dari Realm Heavenspan memandang ke atas dengan heran dan hormat. Bai Xiaochun memandang kelompok itu sampai pandangannya tertuju pada Grand Heaven Master. Apakah persiapan telah dibuat, Grand Heaven Master? Meskipun Grand Heaven Master maupun Giant Ghost King tidak ada di ibu kota baru-baru ini, mereka telah berkomunikasi dengan Bai Xiaochun sepanjang waktu. Mereka sudah memiliki rencana terperinci, dan fase pertama adalah mengambil alih prefektur. Meskipun Grand Heaven Master maupun Giant Ghost King tidak ada di ibu kota baru-baru ini, mereka telah berkomunikasi dengan Bai Xiaochun sepanjang waktu. Mereka sudah memiliki rencana terperinci, dan fase pertama adalah mengambil alih prefektur. Ya, Yang Mulia, semuanya sudah siap. Kami yakin bisa mengambil prefektur Mysticea, selama Anda bisa menahan Ghost Mother. Yang Mulia, kita harus bisa mencapai kemenangan dalam waktu 1 bulan. Bai Xiaochun memberi Grand Heaven Master pandangan panjang, dan kemudian mereka melihat Raja Hantu Raksasa, yang tampak bersemangat untuk mulai berkelahi. Lalu dia mengangguk, dan dengan itu, dia menuju ke utara, sendirian. Begitu Bai Xiaochun pergi, Grand Heaven Master dan Giant Ghost King mengerahkan pasukan mereka dan mulai bergerak. Awan debu naik ke udara saat mereka menuju melalui prefektur Plumflower, ke utara menuju prefektur Mysticea. Adapun Bai Xiaochun, ia memasuki prefektur Mysticea sendirian, dan menemukan puncak gunung di mana ia duduk bersila untuk bermeditasi. Dia tidak bergerak, tapi dia mengirim fluktuasi basis budidaya surgawi untuk mengisi prefektur. Dalam beberapa saat, ia menjadi seperti nyala api di malam yang gelap, terlihat jelas bahkan dari kejauhan. Energinya langsung menarik perhatian pembimbing dan pembudidaya kuat lainnya di prefektur Mysticea, serta yang di luar. Akibatnya, pasukan yang segera dimobilisasi dengan maksud memasuki prefektur Mysticea untuk mendukung pasukan dinasti Kaisar Vile di sana terlalu takut untuk melakukan apapun. Tak satu pun dari mereka yang berani mendekati prefektur Mysticea. Dengan hadiah surgawi, bahkan para dewa dapat melakukan sedikit lebih dari menundukkan kepala mereka. Tak satu pun dari mereka yang memenuhi syarat untuk melawan. Pada titik ini, suara dingin tiba-tiba bergema di langit dan bumi. Bai Xiaochun, hati pasukan dinasti Kaisar Vil membengkak ketika suara ini bergema di udara, dan seorang wanita berjubah merah muncul di prefektur Mysticea. Dia menuju, langsung ke puncak gunung tempat Bai Xiaochun duduk. Hati pasukan dinasti Kaisar Vil membengkak ketika suara ini bergema di udara, dan seorang wanita berjubah merah muncul di prefektur Mysticea. Dia menuju, langsung ke puncak gunung tempat Bai Xiaochun duduk. Dia sangat cantik, tetapi pada saat yang sama, memancarkan aura pembunuh yang kuat yang seperti kabut hantu. Dia bahkan memiliki banyak wajah hantu di sekitarnya, dan mengendarai kapal perang yang tampak seperti kadal besar. Dia adalah ibu hantu surgawi. Saat ia melaju cepat melintasi langit, kabut arwahnya memenuhi udara di sekitarnya. Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam saat dia melihatnya mendekat. Idealnya, dia ingin menahan diri untuk tidak melawannya. Namun, dia sudah mati untuk mengambil prefektur Mysticea. Disinilah ia bermaksud untuk menundukkan akar, dan karena itu, ia menggertakkan giginya, melihat ke atas, dan melambaikan tangannya di udara, menyebabkan cahaya biru menyala. Great Sword of the North muncul di tangannya saat dia perlahan bangkit. Kemudian, dia menebas pedang di depannya. Suara gemuruh memenuhi semua ciptaan saat cahaya biru meletus. Didukung oleh basis budidaya surgawi, Bai Xiaochun sekarang dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatan harta dunia dari utara. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dipahami oleh para dewa. Pedang Ki meletus yang bisa menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Saat menebas ke kabut hantu di sekitar Gongsun Waner, seluruh dunia tampak bergetar. Kemudian, jurang besar terbuka di tanah antara Bai Xiaochun dan Gongsun Waner. Kamu tidak akan melewati tanda ini. Bai Xiaochun berkata dengan dingin, menjentikkan lengan bajunya, dan kemudian meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Menurut pendapatnya, dia telah mengatakan sesuatu dengan cara yang sangat mendominasi, dan tidak sabar untuk melihat reaksi Gongsun Waner. Jurang membagi tanah terpisah, termasuk bahkan pegunungan. Saat ini, suara gemuruh intens yang diciptakan oleh Hewing keluar dari jurang masih bergema di udara. Bahkan langit terdistorsi, tampak di ambang retak seperti bumi di bawah ini. Sementara itu, cahaya biru pedang memenuhi jurang, naik tinggi seperti dinding besar yang memisahkan Bai Xiaochun dan Gongsun Waner. Di belakang Gongsun Waner adalah pasukan dinasti Vile Emperor yang ingin memasuki prefektur untuk datang untuk membantu rekan senegaranya. Saat ini, mereka semua beringsut mundur, terlihat ketakutan di wajah mereka saat mereka menyaksikan acara yang berlangsung. Lagi pula, prefektur Mysticea yang tidak penting jelas tidak layak untuk mengorbankan nyawanya. Selain itu, jika mereka benar-benar ingin memasuki prefektur, mereka bisa pergi ke lokasi lain untuk mencoba melakukannya. Tidak perlu memasukkannya di sini. Tapi sebagai surgawi, niat Bai Xiaochun adalah kunci dari segalanya. Jelas, dia ingin menjauhkan semua orang dari prefektur Mysticea, dan karena itu, tidak peduli bagaimana mereka mencoba untuk masuk, hasilnya kemungkinan akan sama.
Satu-satunya kesempatan yang mungkin mereka dapatkan akan datang jika Ghost Mother membuatnya sibuk. Kemudian mereka mungkin bisa melibatkan pasukan Grand Heaven Master dan Giant Ghost King. Tapi perisai cahaya biru yang sangat besar ini, dan pedang besar yang dipegang Bai Xiaochun di tangannya, sangat mengejutkan. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari hanya 12 surgawi di domain abadi-abadi, dan sudah cukup terkenal. Apakah dia memegang harta dunia? Saya mendengar bahwa itu ditempa dari salah satu benua dari alam Heavenspan. Tidak setiap surga memiliki harta dunia. Ini berarti bahwa kecakapan pertempuran Raja Heavenspan adalah 30% lebih besar dari sebelumnya. Saat desas-desus menyebar, Gongsun Wan'er berdiri di sana menatap Bai Xiaochun. Sesaat berlalu, dan dia tersenyum. Namun, cahaya misterius itu tidak meninggalkan matanya. Melambaikan tangannya, dia mengirim hantu menyeramkan ki berkeliaran di mana-mana. Baiklah, sayang. Mari kita lihat seberapa kuat dirimu sekarang karena kamu seorang bidadari. Sambil terkekeh, dia turun dari kapal perangnya, gaun merahnya berkibar-kibar ditiup angin, serta rambut hitam panjangnya. Dia menakjubkan untuk dilihat, tetapi pada saat yang sama, menakutkan. Efeknya hanya lebih jelas ketika dia menjilat bibirnya, yang entah bagaimana menyebabkan Bai Xiaochun berpikir kembali ke pertemuan terakhir mereka. Sementara itu, Gongsun Wan'er melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya dan melambaikan jarinya padanya, menyebabkan suara gemuruh yang kuat memenuhi langit dan bumi ketika kabut muncul. Suara melolong meletus dari dalam kabut itu ketika banyak tangan hantu menjangkau Bai Xiaochun. Kemudian, dia melakukan gerakan mantra cepat lainnya dan membuka mulutnya. Seketika, suara aneh memenuhi udara. Itu seperti isakan hantu, yang menyebabkan segala sesuatu di daerah itu berputar dan berubah, dan mengirim gelombang suara yang tak terlihat terbang ke arah Bai Xiaochun. Namun, semuanya belum berakhir. Dia juga mengulurkan tangan kanannya, yang mulai tumbuh lebih besar dan lebih besar, berubah menjadi tangan cakar hantu yang menyambar Bai Xiaochun. Semua ini membutuhkan waktu untuk dijelaskan, tetapi sebenarnya terjadi dalam waktu sesingkat-singkatnya. Terguncang, Bai Xiaochun sekali lagi ditebas dengan pedang besarnya, menyebabkan suara gemuruh memenuhi udara. Secara bersamaan, dia melangkah maju dan melepaskan kepalan kaisar yang mati dengan tangan kirinya. Kabut hantu itu dikalahkan, dan Bai Xiaochun dipercepat menggunakan gunung Saking Bash untuk ledakan kecepatan. Dia seperti puncak gunung dalam bentuk tubuh, muncul tepat di depan Gongsun Wan'er dan menyapu pedangnya ke arahnya. Secara mengejutkan, Gongsun Wan'er tidak menghindar, tetapi malah membuka mulutnya lebih lebar. Dengan cara yang aneh, mulutnya tumbuh sangat lebar, berubah menjadi lubang hitam yang mulai menyeret Bai Xiaochun ke arah itu. Yang mengejutkan Bai Xiaochun, dia merasakan kekuatan hidupnya tersedot keluar darinya. Apakah kita benar-benar melakukan ini, Gongsun Wan'er? Katanya, menggambar pada Cloud Lightning Forefather Transformation. Dalam sekejap mata, tingginya 300 meter, dan menggunakan kekuatan tubuh dagingnya yang tangguh untuk bertarung melawan gaya gravitasi. Tepat ketika dia tampaknya akan membebaskan diri, Gongsun Wan'er tertawa kecil. Katakan, sayang. Bahkan ketika kata-katanya melayang di udara, dia kabur bergerak begitu cepat sehingga hampir mustahil untuk melihatnya. Pada saat yang sama, tangan kirinya menjadi ilusi, seolah-olah itu dibuat dari kabut misterius. Siapapun yang bisa melihatnya akan melihat sesuatu seperti ular beludak, lengkap dengan taring dan lidah bercabang, yang mendekat di dada Bai Xiaochun dengan kecepatan kilat. Ekspresi Bai Xiaochun berkedip saat dia jatuh kembali. Dari apa yang dia tahu, niat membunuh benar-benar berkedip di mata Gongsun Wan'er. Sebenarnya agak frustasi. Yang dia ingin lakukan dalam usaha ini adalah mengambil prefektur Mistisea. Sayangnya, daerah di utara ini telah menjadi titik pertikaian antara dinasti Kaisar-Kaisar dan dinasti Sein Kaisar selama bertahun-tahun. Kau memaksakan tanganku, Gongsun Wan'er. Dia dengan cepat melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya, mengirimkan kekuatan yang bisa mengubah waktu. Semua debu dan puing-puing di daerah itu menjauh darinya dengan cara yang aneh saat dia melambaikan tangannya ke Gongsun Wan'er. Sutra bekas reinkarnasi. Sialan. Gongsun Wan'er berseru, wajahnya jatuh. Yang paling dia takuti tentang Bai Xiaochun bukanlah pedang besar dunianya, melainkan kemampuan surgawi ini. Dia memiliki cara menangani pedang besar, tetapi kemampuan surgawi yang luar biasa yang entah bagaimana terhubung dengan waktu itu sendiri adalah sesuatu yang dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Itulah sebabnya dia mengambil inisiatif dalam pertarungan, dengan harapan dia bisa mencegahnya melepaskannya. Tapi kemajuan Bai Xiaochun di alam surga mengejutkan, untuk sedikitnya. Hanya waktu singkat telah berlalu, dan dia sudah sangat dekat dengan puncak alam surgawi awal. Karena itu, dia langsung jatuh kembali. Sayangnya untuknya, dia tidak mengerti bagaimana sihir Taois ini bekerja. Setelah dilepaskan, hampir mustahil untuk menghindar. Dalam saat-saat tersingkat, Bai Xiaochun selesai melambaikan jarinya, dan simbol sihir yang berkelap-kelip muncul di sekitar Gongsun Wan'er. Seketika, Gongsun Wan'er mulai bergetar, dan tatapan bingung muncul di kedalaman matanya.
Seolah-olah ingatannya diekstraksi dan diubah menjadi simbol magis. Bai Xiaochun bisa melihat bahwa Gongsun Wan'er terjebak oleh simbol-simbol magis, dan bahwa dia tampak bingung. Dan dia sebenarnya tidak ingin menyakitinya. Bagaimanapun, itu bisa menyebabkan masalah di masa depan, dan dia tidak ingin merusak hubungan mereka secara permanen. Kurasa hanya perlu satu langkah itu. Pikirnya, tidak peduli dengan kenyataan bahwa ada banyak orang di sekitar untuk melihat, dia terbang ke Gongsun Wan'er, mengangkat tangannya, dan dengan kaget orang-orang dari dinasti Kaisar Vile, dia memukul pantatnya, belakang. Suara memukul bergema dengan cara yang aneh, menyebabkan pikiran semua penonton benar-benar kosong. Gongsun Wan'er menggigil, dan dalam kebingungannya, dia berusaha untuk berjuang. Bai Xiaochun. Dia berteriak. Agak takut, Bai Xiaochun memukulnya lagi, menyebabkannya kejang. Beri aku prefektur Mistisea. Oke, teriaknya. Kamu benar-benar tak tahu malu, dia mulai. Dengan itu, dia memukulnya lagi, meninggalkan para penanam dinasti kaisar-kaisar terperangah tanpa bisa dipercaya. Akhirnya, ekspresi bingung Gongsun Wan'er berubah menjadi kekosongan total. Melihat itu, Bai Xiaochun melepaskan kesibukan pukulan lainnya. Pada titik inilah Gongsun Wan'er tampaknya melepaskan semacam sihir rahasia. Suara mendesing terdengar saat seluruh tubuhnya berubah menjadi asap hitam, yang mendorong Bai Xiaochun pergi dan kemudian melesat ke kejauhan. Tunggu saja, Bai Xiaochun. Pekiknya dari dalam asap. Namun, dia tidak berani bertahan lagi, dan melanjutkan ke kejauhan. Agak kaget, Bai Xiaochun berdeham, dan kemudian memandang ke penggarap dari dinasti Vile Emperor. Setelah berkedip beberapa kali, ia terbang kembali ke puncak gunung dan duduk seadanya seperti biasa. Dia bahkan berusaha terlihat agak dingin dan tanpa ampun. Orang-orang dinasti kaisar-kaisar bertukar pandang canggung, dan kemudian perlahan mundur. Mereka benar-benar tidak punya pilihan lain. Ghost Mother sudah pergi, jadi kehadiran mereka tidak relevan. Selain itu mereka semua bisa melihat bahwa ternyata, Bai Xiaochun dan Ghost Mother memiliki hubungan yang sangat aneh. Setelah itu, dia membuat upaya lain untuk menggunakan kunci. Namun, tidak ada yang terjadi, apapun yang dia lakukan. Tidak ada efek teleportasi yang terjadi. Wajah Bai Xiaochun jatuh, dan jantungnya mulai berdebar. Tidak mungkin, jangan bilang itu hanya akan berhasil satu kali. Segera resah tentang implikasinya, dia mencoba beberapa tes lagi. Ketika mereka semua gagal, keberaniannya mulai berputar dengan penyesalan. Berkali-kali, dia dengan gugup mencoba untuk mendapatkan kunci untuk mengaktifkan, semuanya sia-sia. Medali perintah sekarang tampaknya sama sekali tidak berguna dan tidak responsif. Dia menghabiskan sepanjang hari dan malam merengut di ambang air mata, dan dipenuhi dengan penyesalan. Ketika fajar mendekat, dia siap untuk menyerah. Sambil mendesah menantang, ia melakukan satu tes lagi, yaitu ketika wajahnya menyala. Setelah berlalunya sepanjang hari, dia sekarang bisa merasakan fluktuasi yang sama yang dia rasakan dengan teleportasi asli. Namun, dia memutuskan untuk lebih berhati-hati kali ini. Menarik kembali rasa surgawinya, dia mulai mempelajari medali itu sedikit lagi. Beberapa hari kemudian, dia yakin dia telah memahami medali sebaik mungkin. Rupanya, medali hanya bisa digunakan sekali sehari, kira-kira pada waktu yang sama setiap hari. Jika ada peluang yang terlewat untuk mengaktifkan teleportasi, satu-satunya pilihan adalah menunggu satu hari lagi. Rupanya, medali perintah tidak kuat di dalam dan dari dirinya sendiri, dan perlu diisi ulang dengan menyerap energi dari sekitarnya. Hanya sekali sehari. Itu tidak cukup. Dia menghela nafas, tetapi kemudian mengerutkan bibirnya untuk menahan tawanya ketika dia menyadari bahwa jika dia ingin melakukan lebih banyak perjalanan ke kipas angin pada hari tertentu, dia mungkin hanya bisa melakukan peningkatan semangat pada medali. Sayangnya, setelah melakukan beberapa peningkatan tes, dia tidak melihat adanya perubahan signifikan pada medali. Akhirnya, dia memutuskan untuk menyerah pada gagasan itu. Jika begitu, maka sekali itu akan. Sambil mendesah, dia memfokuskan pikirannya untuk memasuki kipas yang rusak, dan seketika, visinya mulai berenang. Ketika menjadi jelas, dia lagi-lagi ada di kipas angin. Kekosongan di luar kipas yang rusak berwarna hitam pekat, dengan satu-satunya cahaya yang terlihat berasal dari kipas itu sendiri. Meskipun itu tidak terlalu cerah, itu cukup untuk dilihat oleh surga seperti Bai Xiaochun. Mengepalkan tangannya, dia menarik napas, menenangkan kegembiraannya, dan memeriksa sekelilingnya dengan cermat. Kemudian dia dengan hati-hati berjalan menuju tulang rusuk kipas yang sama seperti sebelumnya. Begitu dia melangkah ke tulang rusuk kipas, kipas itu menyala dengan cahaya terang, seperti halnya medali perintah di tangannya. Segera setelah cahaya itu menyinari dirinya, ia kehilangan kemampuan untuk bergerak, dan merasakan dirinya lagi-lagi memiliki pengalaman keluar tubuh ketika ia terbang ke dunia di dalam kipas. Dia bahkan bisa melihat apa yang ada di ujung terjauh kipas, setelah semua 100 level. Yang mengejutkan, ada sebuah platform batu, yang di atasnya adalah batu giok berwarna emas. Itu bersinar dengan cahaya suci tanpa batas yang langsung menarik perhatian Bai Xiaochun. Begitu dia memeriksanya lebih dekat, dia sama terkejutnya seolah-olah pikirannya tersambar petir.
Tertulis di permukaan slip giok adalah garis karakter. Dao esensi kehidupan dan kematian. Bai Xiaochun belum pernah melihat kata-kata khusus ini sebelumnya, tetapi untuk beberapa alasan, dia mengerti implikasinya. Bahkan, begitu dia melihat sip batu giok, suara kesadaran kuno berbicara dalam benaknya. Aku satu-satunya yang berdaulat dari dunia abadi. Tapi dunia abadi telah musnah, dan kubah surga sudah gelap. Demi Joss Flame di duniaku, aku meninggalkan penggemar ini sebagai warisanku. Siapapun yang terhubung dengannya karena takdirnya dapat mengetahui apa yang ada di dunia abadi, esensi dao kehidupan dan kematian. Terguncang, Bai Xiaochun segera berusaha membaca isi slip batu giok, tapi sayangnya, itu semua kabur. Dan setiap upaya untuk melakukan kontak lebih dekat dengan kipas itu sendiri menghasilkan kekuatan tolakan yang kuat mendorongnya pergi. Itu hampir seperti mimpi. Menggigil, dia membuka matanya, dan menyadari bahwa dia masih berdiri di tempat yang sama seperti sebelumnya di tulang rusuk kipas, dan bahwa hanya sesaat telah berlalu. Namun, setelah mengintip ke arah ujung rusuk kipas, dia menyadari bahwa apa yang dia lihat bukanlah ilusi. Setelah tingkat ke-100, warisan benar-benar adalah Dao Essence of Life and Death. Aku hanya bisa mendapatkannya jika aku menjadi pemilik sebenarnya dari kipas ini, ya. Pada saat itu, tekad melintas di matanya. Aku ingin tahu apakah levelnya akan sama seperti sebelumnya. Ternyata, level pertama persis seperti yang dia ingat. Mata berkilauan, ia melanjutkan, dan menemukan bahwa itu sama dengan yang kedua, ketiga dan keempat. Tidak butuh waktu sama sekali untuk mencapai tingkat ke-20. Tidak ada yang menjadi hambatan sekecil apapun. Ke-20 level ini bahkan tidak bisa dianggap sebagai tantangan. Segera, dia kembali ke tulang rusuk kipas, dengan tingkat 21 di depannya. Pada titik ini, ekspresinya berubah serius. Dia tahu bahwa kekuatan yang dia peroleh sebelumnya setara dengan 20 level pertama. Karena itu, segala sesuatu setelah titik ini akan menjadi ujian keterampilan yang sebenarnya. Syukurlah aku tidak memiliki siapapun untuk bersaing, jadi aku tidak perlu khawatir tentang batas waktu. Dengan pemikiran seperti itu di benaknya, dia memutuskan untuk tidak segera memasuki level berikutnya. Sebagai gantinya, ia mencari semua level sebelumnya untuk memastikan tidak ada hadiah yang tidak diklaim oleh penantang sebelumnya. Setelah memasukkan hadiah seperti itu ke dalam tasnya, dia merasa sangat senang. Dengan cara ini, bahkan jika saya harus kembali ke rumah tanpa sepenuhnya berhasil, perjalanan ini akan sia-sia. Dengan persiapannya yang lengkap, dia melihat sekeliling dengan tenang. Tetapi kemudian, ekspresi keraguan muncul di wajahnya ketika dia memikirkan kembali roh otomat yang dia lawan di masa lalu, dan bertanya-tanya apakah itu sudah bangun sekarang. Setelah memikirkannya sebentar, dia mengertakkan gigi dan melangkah maju ke tingkat 21. Hampir segera, suara gemuruh angin menderu memenuhi telinganya. Semuanya menjadi buram, dan ketika semuanya menjadi jelas, dia berada di dunia es. Langit kelabu, dan tanah yang membentang ke segala arah berwarna putih. Angin rengekan meniup kepingan salju di mana-mana. Langit kelabu, dan tanah yang membentang ke segala arah berwarna putih. Angin rengekan meniup kepingan salju di mana-mana. Mungkin tempat ini dulunya adalah laut yang akhirnya membeku. Tidak ada gunung atau lembah, hanya dataran luas dan datar. Ki dingin itu luar biasa, ke titik di mana bahkan Bai Xiaochun menggigil. Dan itu dengan dia menjadi seorang celestial dengan tubuh kedagingan yang sangat kuat. Meskipun begitu, rasanya seperti dia ditusuk dari mana-mana, dan dia bahkan bertanya-tanya apakah nyala kekuatan hidupnya akan membeku. Kultivator biasa manapun tidak akan bisa menerima tingkat dingin ini. Dingin sekali di sini, pikirnya. Melihat sekeliling, dia menguji apakah kekuatan yang dimilikinya terhadap kipas angin dapat membantunya di sini, tetapi sama sekali tidak terjadi apa-apa. Bahkan ketika dia menghela nafas dengan menyesal, ekspresinya berkedip, dan dia mundur beberapa langkah. Ketika dia melakukannya, sebuah lubang terbuka di es di depannya, dan seekor ikan terbang keluar dari arahnya yang umum. Itu bergerak dengan kecepatan yang menyilaukan, menyapu lengannya saat itu terbang melewati. Anehnya, hampir persis seperti panah. Meskipun tingkat dasar budidayanya, jika dia tidak bereaksi cukup cepat, dia kemungkinan akan ditusuk oleh ikan panah. Hal-hal belum berakhir. Wajahnya terus berkedip dengan syok ketika lebih banyak lubang terbuka di sekelilingnya. Dalam sekejap mata, banyak ikan panah semua terbang ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Mereka berwarna perak, dan benar-benar terlihat seperti panah ketika mereka terbang di udara dengan kecepatan luar biasa. Bai Xiaochun bisa mengatakan bahwa dia benar-benar harus menghindar dari jalan mereka, dan bahwa jika mereka menyentuhnya, itu akan memiliki konsekuensi bencana. Mereka bergerak sangat cepat sehingga hampir seperti teleportasi. Dan hanya butuh beberapa saat sampai ada begitu banyak dari mereka sehingga dia tidak bisa menghitungnya, sejumlah ikan perak berkilauan yang mengejutkan untuk dilihat. Ikan macam apa ini? Mata Bai Xiaochun membelalak, dan terlepas dari kenyataan bahwa ia berada di dataran es, keringat membasahi seluruh tubuhnya. Bolak-balik ia mengelak ketika udara tercabik-cabik oleh ikan terbang, yang semuanya tampak mati untuk menusuknya penuh lubang.
Itu hampir seperti Bai Xiaochun adalah target besar, dan panah itu adalah panah yang tak terhitung jumlahnya yang mencoba untuk memukulnya. Tidak peduli bagaimana dia menghindar atau seberapa cepat dia pergi, mereka terus mendatanginya dengan penuh kegilaan. Jika itu adalah masalah jangka pendek, itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi setelah menghindari ikan untuk waktu yang diperlukan dupa untuk membakar, itu mengejutkan. Dia menyadari ikan tidak melambat sama sekali. Bahkan, pada saat itulah dia mendengar suara retak keras, yang berasal dari sebagian besar dataran es runtuh, mengungkapkan bahkan lebih banyak ikan panah daripada sebelumnya. Sialan, dia megap-megap mengapa tingkat 21 ini begitu sulit. Dia tidak punya pilihan selain terus berusaha menghindar. Segera 1 jam berlalu, lalu 2 jam, lalu 6 jam. Bai Xiaochun takjub. Dia dengan jelas ingat bahwa persidangan memiliki batas waktu 2 jam, tetapi pada titik ini, lebih dari setengah hari telah berlalu. Namun, sepertinya tidak ada akhir yang terlihat. Dari kejauhan, hampir tampak seperti dia berada di dunia ikan panah, dipenuhi dengan cahaya keperakan yang memantulkan matahari dengan cara yang mempesona. Bai Xiaochun benar-benar ingin menangis. Tiba-tiba, dia mengingat ikan naga, dan bertanya-tanya apakah ini mungkin terjadi karena dia makan terlalu banyak. Dia terus menghindari ikan tanpa henti selama beberapa jam. Setelah 1 hari berlalu tanpa dia bisa meninggalkan level, dia mulai merasa seperti dia menjadi gila. Sesuatu yang aneh sedang terjadi di sini. Sesuatu yang sangat aneh. Sementara itu, jauh di langit di atas Bai Xiaochun, tidak terlihat olehnya bahkan jika dia mendongak, adalah seorang anak laki-laki. Dia tampan, dan mungkin tampak menawan jika bukan karena senyum dingin yang dia kenakan. Dia tampak sangat senang dengan dirinya sendiri ketika dia berdiri di sana dengan tangan tergenggam di belakang, menatap Bai Xiaochun menari-nari seperti monyet. Saya pikir pencuri pemberani ini pergi untuk selamanya, dan agak kecewa. Namun, dia berani kembali. Ya, aku mungkin tidak berdaya di 20 level pertama, tapi mulai sekarang, aku akan memastikan kamu tahu arti keputusasaan. Polos beberapa saat kemudian, 10 kali lebih banyak ikan panah dari sebelumnya muncul. Langit dan bumi bergetar di bawah badai ikan. Bai Xiaochun cemberut di ambang air mata, dan sedang mempertimbangkan untuk pindah dari tingkat. Namun, dia belum mau menyerah dulu. Pada satu titik, dia terganggu, dan salah satu ikan panah menembus lengannya, menyebabkan rasa sakit yang tak terbayangkan, dan memicu jeritan sengsara. Sialan, saya tidak ingin menggunakan cara curang, tetapi Anda memaksa tangan saya. Moonflower, sayang, aku membutuhkanmu. Terbang ke belakang, dia mengetuk tasnya yang memegang, menyebabkan batang yang tebal terbang keluar. Hanya butuh setengah napas waktu untuk batangnya tumbuh lebih besar dan lebih besar, dengan bunga bulan besar di atasnya. Raungan melolong keluar dari dalam bunga bulan, dan semua kelopaknya menggigil seolah mengantisipasi. Rupanya, apakah itu dataran es atau ikan panah, bunga bulan menganggap mereka semua sebagai makanan yang hanya dapat ditemukan dalam mimpinya. Bai Xiaochun sangat senang dengan ini. Moonflower, hancurkan tempat ini. Teriaknya. Pada titik ini, dia benar-benar tidak bisa memikirkan cara lain untuk berurusan dengan tingkat 21 selain untuk menempatkan harapannya di bunga bulan. Yang benar adalah bahwa bahkan Ghost Mother pun tidak yakin dari mana asal bunga bulan itu. Setelah semua kapal perang di mana Bai Xiaochun menemukan itu hanya tempat tinggal sementara. Dalam sekejap mata, bunga bulan tumbuh menjadi ukuran yang sangat besar. Namun, hanya butuh beberapa saat bagi ikan panah yang tak terhitung jumlahnya di daerah itu untuk menusuknya berkali-kali hingga meledak. Bahkan sepertinya tidak melawan. Potongan-potongan yang dihasilkan jatuh ke es, dan kemudian tenggelam ke dalam air di bawahnya. Seluruh adegan membuat Bai Xiaochun tertegun. Tidak mungkin. Kamu sangat kuat sebelumnya, Moonflower, baby. Crestfallen, dia mulai mundur, dan pada saat yang sama, memutuskan bahwa dia mungkin juga mengakui kekalahan. Sejauh yang dia tahu, bahkan seorang kultivator di lingkaran besar alam surgawi mungkin bisa melewati level ini. Bagaimanapun, kekuatan tubuh dagingnya pada dasarnya tak tertandingi di antara para celestial, namun ikan ini benar-benar bisa menembusnya. Ada sedikit kebutuhan untuk menyebutkan benda langit lainnya. Namun, tepat ketika dia hendak menyerah, matanya tiba-tiba bersinar. Semua fragmen Moonflower raksasa yang telah jatuh ke es dan air mulai mekar. Itu terjadi dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Dalam beberapa saat, seluruh dataran es ditutupi dengan bunga bulan, dan kemudian mulai mencair. Jika hanya itu yang ada di sana, itu mungkin bukan masalah besar. Tapi bunga bulan di air mulai mengirimkan batang, menciptakan sesuatu seperti jaring besar yang mencegah ikan panah terbang keluar. Terlalu banyak bunga bulan. Mereka memenuhi seluruh dunia, tumbuh dan berkembang dengan setiap saat yang berlalu. Segera, dataran es benar-benar meleleh, dan airnya hampir sepenuhnya dipenuhi bunga bulan. Saat jaring melebar dan tumbuh lebih padat, semakin banyak ikan yang tidak bisa terbang keluar dari air.
Pada dasarnya, air di bawah sepenuhnya tertutup. Namun, semuanya belum berakhir. Setelah air tertutup rapat, bunga bulan mulai menyerap semua ki dingin di daerah itu. Meskipun dataran es hilang, ada banyak ki dingin di air, dan juga di ikan panah. Itu hampir seolah-olah ada tungku besar di bawah air, menyebabkannya menjadi lebih panas. Adapun ikan panah, mereka benar-benar terperangah. Segera, mata Bai Xiaochun selebar piring, seperti mata anak laki-laki di udara. Dalam waktu yang sangat singkat, tidak ada ikan pun yang dapat terbang keluar dari air. Akhirnya, tidak ada yang tersisa dari air, bahkan uap air. Ikan panah benar-benar tidak berdaya. Pada titik ini, tingkat ke-21, telah mencapai titik menjadi gurun. Moonflower, sayang, kamu benar-benar hebat. Bai Xiaochun sangat senang sampai dia hampir menari dengan gembira. Jauh di atas, mata bocah itu diambang ledakan, dan jantungnya bergetar di ambang kehancuran. Apa yang tampaknya merupakan skenario sempurna semuanya telah dihancurkan oleh pohon bulan abadi yang legendaris. Moonfin abadi, serunya pada dirinya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Bahkan di zaman dunia abadi, pohon rana abadi hampir punah. Menurut legenda, mereka sangat pilih-pilih dalam hal ikatan dengan master. Mereka hanya akan memilih orang yang murni dan jujur. Sialan, bagaimana bisa penipu yang tak tahu malu ini memenuhi syarat untuk terikat dengan Moonfin abadi? Terlepas dari betapa frustrasinya bocah itu, tidak ada yang bisa dia lakukan selain menyaksikan tingkat 21 berubah menjadi gurun yang sangat panas. Dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mencegah Bai Xiaochun dari sekadar melewati level. Setelah menyaksikan Bai Xiaochun yang bersemangat menghilang dari tingkat bersama dengan bunga bulannya, bocah itu hampir menangis. Sialan penipu yang tak tahu malu itu. Dengan ini saya bersumpah bahwa saya tidak akan membiarkan Anda berhasil. Anda tidak akan pernah menjadi penerus penguasa. Orang sepertimu hanya akan menodai kemuliaan dunia abadi. Dan aku tidak akan pernah mengakui orang sepertimu sebagai tuan dan tuanku. Anda adalah orang yang paling tak tahu malu yang pernah saya temui sepanjang hidup saya. Lain kali aku bangun, aku pasti akan menghancurkanmu. Aku bersumpah. Tentu saja, bocah itu tidak lain adalah otomat roh-roh kipas yang rusak. Setelah mengucapkan sumpahnya, dia menggertakkan giginya saat dia menghilang dan kembali tidur. Secara alami, Bai Xiaochun tidak bisa mendengar sumpah yang diucapkan oleh bocah itu, dan dia juga tidak melihatnya di lantai 21. Namun, dia sangat curiga dengan apa yang terjadi. Aku ingin tahu apakah robot semangat itu mengubah tingkat kesulitan pada saya. Meskipun dia memiliki kecurigaan, dia senang telah melewati level itu. Sulit dikatakan, otomat roh tidak bisa tetap terjaga untuk waktu yang lama. Saya akan menunggu sebentar dan kemudian mencoba level lain, dan melihat betapa sulitnya itu. Itu seharusnya menjawab pertanyaan. Setelah mencapai kesimpulan bahwa ini jelas merupakan ide terbaik, ia mengirim pemikiran dan menghilang dari dalam kipas yang rusak. Ketika dia muncul kembali, dia berada di utara dari domain abadi kedua, kembali di tanah abadi. 3 bulan berlalu di mana ia kebanyakan berkultivasi melalui latihan pernapasan, tetapi juga menghabiskan beberapa waktu pergi keluar untuk memeriksa hal-hal di prefektur Mysticea. Sekarang, sudah sangat jelas bahwa, di bawah kepemimpinan Raja Hantu Raksasa dan Grand Heaven Master, prefektur itu membuat kemajuan pesat. Itu juga jelas bahwa prefektur Mysticea menjadi lebih populer di wilayah tersebut. Orang-orang dari alam Heavenspan muncul hampir setiap hari. Selanjutnya, sama seperti Grand Heaven Master telah merencanakan, mereka mulai mempromosikan prefektur Mysticea sebagai tempat terbaik untuk mendapatkan peningkatan semangat. Bahkan sekarang, adalah mungkin untuk melihat bahwa itu pada akhirnya akan dikenal sebagai prefektur peningkatan roh. Ketika prefektur Mysticea berkembang, banyak pedagang dari domain abadi kedua mulai melakukan bisnis di sana. Hasilnya, kemakmuran yang berkembang di prefektur jelas terlihat oleh semua orang. Bai Xiaochun sangat senang dengan itu semua, dan menyadari bahwa semua itu tidak akan mungkin terjadi tanpa kerja keras dari Giant Ghost King dan Grand Heaven Master. Jika dia tidak meminta mereka membantunya, terutama Grand Heaven Master dengan keterampilan administrasi yang mendalam, segalanya akan berantakan total. Juga selama 3 bulan yang berlalu, Bai Xiaochun sesekali akan menantang cobaan di kipas yang rusak. Segera, spekulasi sebelumnya dikonfirmasi. Setelah level 21, ia dengan cepat melewati 6 level berturut-turut. Meskipun mereka sulit, mereka semua tampaknya menyesuaikan diri dengan sistem aturan umum yang sama, tidak seperti yang ke-21. Yang ke-21 adalah kebetulan yang menjengkelkan. Kadang-kadang, dia akan gagal untuk lulus level segera, tetapi setelah menantangnya beberapa kali, akan mencari tahu aturan khusus yang mengatur level, dan akan lulus dengan mudah. Itu tampaknya membuktikan bahwa sesuatu yang mencurigakan telah terjadi sebelumnya. Sudah pasti otomat roh itu membuat kerusakan. Itu tidak akan pernah terpuaskan, kan? Setelah itu, dia jauh lebih berhati-hati ketika menantang cobaan. Sebulan lagi berlalu, dan ia mencapai tingkat 29. Setelah sekian banyak waktu tanpa ada peningkatan tingkat kesulitan, dia menghela nafas lega. Saat prefektur Mysticea terus tumbuh dan berkembang, Bai Xiaochun menghadapi masalah lain.
Tenaga kerja. Populasi prefektur Mistisea terlalu rendah, dan tidak ada cukup banyak orang dari Heavenspan Realm untuk melakukan peningkatan roh. Karena itu, rencana Grand Heaven Master tidak dilaksanakan secepat mungkin. Bai Xiaochun punya ide tentang apa yang harus dilakukan. Pada hari-hari berikutnya, ia tidak menghabiskan banyak waktu mengerjakan tantangan di kipas yang rusak. Sebagai gantinya, dia menghabiskan beberapa waktu untuk mendiskusikan masalah ini dengan Frit Matriarch di Great Sword of the North. Kembali ketika dia awalnya memanggil Great Sword dari utara kembali dalam pertempuran dengan Daoist Heavenspan, semua orang di utara telah tersedot ke dalam pedang. Tentu saja, sebagian besar orang utara telah dimobilisasi untuk bertarung dalam perang, tetapi masih ada lebih banyak orang di dalam pedang daripada yang saat ini di prefektur Mistisea. Jika orang-orang itu dapat dibawa keluar dan ditambahkan ke populasi prefektur Mistisea, maka pembangunan akan maju pesat. Bersemangat, Bai Xiaochun menghabiskan banyak waktu untuk berbicara dengan Frigid Matriarch tentang masalah ini. Sebulan kemudian, ketika basis budidayanya mencapai puncak alam surgawi awal berkat hasil yang didapatnya dari kipas yang rusak, akhirnya tercapai kesepakatan. Frigid Matriarch menyetujui tingkat basis budidayanya, dan meskipun dia tidak mengatakannya secara terbuka, Bai Xiaochun bisa merasakan bahwa kendali atas Great Sword of the North sekarang berbeda dari sebelumnya. Secara khusus, dia bisa merasakan bahwa pemikiran belaka di pihaknya dapat membawa semua pembudidaya utara keluar dari pedang dan ke hadapannya. Setelah melakukan beberapa tes awal, dia dengan bersemangat memanggil Grand Heaven Master dan Giant Ghost King. Bersama-sama, mereka pergi ke lembah yang luas dan bergunung-gunung di prefektur Mistisea, di mana Bai Xiaochun menghasilkan pedang dan bersiap untuk membebaskan semua orang di dalamnya. Suara gemuruh memenuhi langit dan bumi saat cahaya biru tumpah dari Great Sword of the North. Seluruh lembah bergetar ketika satu sosok demi satu muncul ke dalam Eternal Immortal Domains, ekspresi bingung di wajah mereka. Tentu saja, Grand Heaven Master maupun Giant Ghost King tidak familiar dengan para pembudidaya ini. Tapi Bai Xiaochun telah menghabiskan waktu di utara, dan pada dasarnya adalah nama rumah tangga di sana. Tentu saja, para pembudidaya ini tidak tahu tentang bagaimana realm Heavenspan tidak lagi, dan mereka juga tidak tahu apa-apa tentang penguasa besar di langit di atas. Karena itu, mereka semua tampak bingung dan terguncang. Tentu saja, Grand Heaven Master maupun Giant Ghost King tidak familiar dengan para pembudidaya ini. Tapi Bai Xiaochun telah menghabiskan waktu di utara, dan pada dasarnya adalah nama rumah tangga di sana. Tentu saja, para pembudidaya ini tidak tahu tentang bagaimana realm Heavenspan tidak lagi, dan mereka juga tidak tahu apa-apa tentang penguasa besar di langit di atas. Karena itu, mereka semua tampak bingung dan terguncang. Pada akhirnya, Grand Heaven Master dan Giant Ghost King sebenarnya lebih terampil dalam menghilangkan kebingungan masa daripada Bai Xiaochun. Karena itu, mereka mengirim akal surgawi mereka untuk menjelaskan situasi. Setengah bulan kemudian, semua orang keluar dari Great Sword of the North, dan apakah mereka menemukan situasi itu mudah diterima atau tidak punya pilihan selain memulai kehidupan baru mereka di Eternal Immortal Domains. Sebenarnya, mereka lebih beruntung daripada rekan-rekan sesama pembudidaya Heavenspan mereka, yang telah mengalami kehancuran langit dan bumi, dan telah dipindahkan ke tanah asing untuk hilang, diperbudak, atau lebih buruk. Para kultivator yang baru tiba memiliki jalan panjang di depan mereka, dan Grand Heaven Master melakukan yang terbaik untuk menginspirasi dan memotivasi mereka untuk membantu dalam pengembangan prefektur Mistisea. Meskipun tidak banyak dari mereka yang mahir dalam peningkatan roh seperti yang akan terjadi jika mereka adalah Wildlanders, masih ada beberapa. Selain itu, Grand Heaven Master dan Giant Ghost King sama-sama penikmat seni. Dan ada sedikit kebutuhan untuk menyebutkan Bai Xiaochun, yang merupakan satu-satunya ahli nujum surgawi Heavenspan Realm. Semua itu memastikan bahwa prefektur Mistisea hanya akan terus berkembang pesat di masa mendatang. Prefektur berkembang, dan lebih banyak pedagang datang untuk berbisnis. Berkat upaya promosi Grand Heaven Master, orang-orang sudah mulai menyebutnya oleh prefektur peningkatan spiritual. Orang-orang yang tahu di seluruh domain abadi-abadi mengatakan bahwa prefektur Mistisea adalah satu-satunya tempat untuk mendapatkan peningkatan semangat. Meskipun ada orang-orang dari alam Heavenspan di lokasi lain yang dapat melakukan peningkatan roh, Grand Heaven Master meyakinkan Bai Xiaochun untuk menyebarkan berita bahwa dia adalah penambah utama di domain abadi-abadi. Dan siapa yang bisa bersaing dengan itu? Begitu orang-orang mulai berbicara tentang Enhancer Ultimate, itu memiliki efek mendalam pada prefektur Mistisea. Begitu orang-orang mulai berbicara tentang Enhancer Ultimate, itu memiliki efek mendalam pada prefektur Mistisea. Hampir setiap hari orang-orang dari Heavenspan Realm datang untuk bergabung dengan mereka. Adapun roh berumur surgawi, dia dan Bai Xiaochun sudah memiliki perjanjian diam-diam. Sejauh roh umur surgawi prihatin, selama Bai Xiaochun yang sangat menyusahkan tidak mengganggu kepentingannya secara langsung, maka itu tidak layak untuk menyinggung perasaannya. Dan kemudian ada Santo Kaisar. Dia hanya bisa menghela nafas mendengar berita tentang perkembangan prefektur Mistisea. Meskipun dia bisa menebak apa rencana utama Bai Xiaochun, pada akhirnya, itu akan menguntungkannya juga.
Dengan demikian, ada sedikit yang bisa dia lakukan. Mungkin jika dia tidak menyadari seberapa besar bencana yang mungkin terjadi pada Bai Xiaochun, dia mungkin mencoba untuk ikut campur. Tapi hari-hari itu sudah lama berlalu. Bai Xiaochun adalah seorang celestial, dan bisa sangat berbahaya. Dia juga penguasa sejati penyu abadi. Saint Emperor hanya bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika dia menghentikan perkembangan Mysticea Prefecture, dan kemudian Bai Xiaochun datang ke kota Saint Emperor untuk waktu yang lama. Itulah faktor terakhir yang membuat keputusannya. Biarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Dan dengan demikian, prefektur Mysticea dipenuhi aktivitas. Semakin banyak orang berbicara tentang prefektur peningkatan roh, bahkan di dinasti Vile Emperor. Ketika Bai Xiaochun melihat bahwa tidak ada yang datang untuk menyebabkan masalah, dia menghela nafas lega, dan kemudian memfokuskan lebih banyak energi pada kipas yang rusak. Dalam satu lari yang luar biasa, ia berhasil menembus level 29. Setelah menarik napas, ia dengan bersemangat melangkah ke tingkat ke-30. Namun, pada saat yang tepat itulah robot otomat yang telah tertidur selama berbulan-bulan sekarang bangun lagi. Kau penjahat yang tak tahu malu. Saya kembali, dan kali ini, jika aku tidak menghancurkanmu, aku akan mengganti nama keluargaku untuk menyesuaikan namamu. Aku bersumpah. Dengan mata menyipit, bocah otomat roh itu langsung menuju ke tingkat ke-30. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang Mimin tampilkan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiyuyin Channel.